Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita baik-baik saja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar walau terhalang masker. Tetap stay safe ya, dan patuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini, kita akan membahas mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Hajah Indah Nur Supriyana, MSI. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Lutfil Hadi, Nova Karantika, Hana Zara Faradina, Fani Nurbaiti, dan Anah Mariana akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial order 1. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas di video kali ini? Kepo kan? Kepo dong. Yuk, untuk lebih jelasnya, kita simak baik-baik apapun yang nantinya akan dibahas di slide berikutnya. Oke, stay tune guys. And next. Saya Nova Karantika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai benda jatuh. Kita anggap bahwa suatu benda dengan massa m itu jatuh secara vertikal, dipengaruhi hanya dengan gravitasi dan suatu hambatan udara yang proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Kita asumsikan bahwa gravitasi dan massa ini tetap konstan, dan untuk memudahkan ditentukannya arah itu ke bawah sebagai arah positif. Adapun hukum Newton kedua, bahwa gaya neto yang bekerja pada benda sebanding dengan laju perubahan momentumnya tersebut atau untuk massa konstan. Nah, gaya neto ini adalah gaya resultan dari seluruh gaya yang ada pada benda tersebut. Adapun rumusnya yaitu F sama dengan M dikali dV per dt. Nah, untuk F adalah gaya neto pada benda, M-nya yaitu massa, sedangkan V-nya itu kecepatan benda, keduanya pada waktu T. Untuk soal yang kita hadapi itu ada dua gaya yang beraksi pada bendanya. Yang pertama itu ada gaya gravitasi karena bobot bendanya, yaitu W yang sama dengan M kali G. Yang kedua itu karena ada gaya hambatan udara dari K dikali V, di mana K itu lebih dari 0 adalah suatu konstanta proporsional. Tanda minus diperlukan karena gaya ini melawan kecepatan, artinya gaya ini bekerja ke arah atau negatif. Seperti pada gambar, dengan kecepatan tertentu didapat bahwa gaya neto F pada benda adalah F sama dengan M kali G dikali K dikali V, atau MG dikali KV sama dengan M dikali dV per dt. Jika hambatan udara dapat diabaikan, maka K sama dengan 0, sehingga dV per dt sama dengan G. Contoh soalnya yaitu sebuah benda dengan massa 5 Coulomb dijatuhkan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan 0. Berarti kecepatan awalnya yaitu 0, dan asumsikan tidak ada hambatan udara. Tentukan yang pertama ekspresi matematika untuk kecepatan benda tersebut pada setiap waktu T. Yang kedua, tentukan ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. Dan yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah, yaitu berapa. Maka mari kita lihat penyelesaian pada nomor 1. Karena tidak ada hambatan dari udara, maka berlaku turunannya adalah G. Persamaan diferensial linear ini atau dalam bentuk diferensial dapat dipisah, maka dilakukan pengintegralan agar mendapat solusinya. Bisa dilihat pada PPT, pada video. Ketika T-nya sama dengan 0, maka kecepatannya 0, karena awalnya benda tersebut memiliki kecepatan 0. Maka V-nya sama dengan GT ditambah C, di mana V-nya 0 dan T-nya 0, maka 0 sama dengan G dikali 0 ditambah C, maka C adalah 0. Jadi V sama dengan GT dengan mengasumsikan G sama dengan 32 feet per dt kuadrat. Maka ekspresi matematisnya yaitu V sama dengan 32 T.
Yang kedua, kita lihat penyelesaiannya, ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. Kita ingat bahwa kecepatan adalah laju perubahan perpindahan yang dilambangkan dengan X. Jadi, V sama dengan dx per dt, yaitu 32T sama dengan dx per dt. Persamaan diferensial ini juga linear dan dapat dipisahkan. Solusinya adalah 32T sama dengan dx per dt dipisah dan diintegralkan menjadi X sama dengan 32 per 2 T kuadrat ditambah C1. Pada T sama dengan 0, di waktu T 0 dan X sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 dikali 0 kuadrat ditambah C1. Jadi C1-nya adalah 0. Dengan memasukkan nilai ini ke dalam persamaan di atas, diperolehlah kesamaan matematisnya, yaitu X sama dengan 16T kuadrat. Kita lihat pada penyelesaian yang terakhir, yaitu pada waktu yang diperoleh untuk mencapai permukaan tanah, yaitu adalah X sama dengan 16T kuadrat diubah menjadi akar dari X per 16 sama dengan T. Diketahui dari soal bahwa benda jatuh pada ketinggian 100 kaki, jadi ketika X-nya sama dengan 100, yaitu diubah menjadi akar dari 100 per 16 sama dengan 2,5 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan benda tersebut jatuh ke tanah pada ketinggian 100 kaki adalah 2,5 detik. Oke, saya Ana Mariana sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan. Contoh soal. Sebuah batang metal dengan temperatur 100 derajat Fahrenheit diletakkan dalam sebuah ruangan yang memiliki temperatur konstan 0 derajat Fahrenheit. Jika setelah 20 menit temperatur dari batang menjadi 50 derajat Fahrenheit, carilah waktu yang diperlukan oleh batang tersebut agar mencapai suhu 25 derajat Fahrenheit dan tentukan suhu batang tersebut setelah 10 menit. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaian. Karena temperatur benda konstan, maka Tm sama dengan 0, sehingga diperoleh rumusnya adalah dt besar per dt kecil ditambah kt sama dengan 0. dt besar per dt kecil sama dengan min kt. dt besar per t besar sama dengan min k dt kecil. int sama dengan min kt kecil ditambah inc. C besar sama dengan ce pangkat min kt. Sehingga karena t sama dengan 100 pada I sama dengan 0, maka 100 sama dengan CE pangkat K dikali 0. C sama dengan 100 diperoleh solusi T sama dengan 100 dikali E pangkat min KI. Dari soal diketahui T dikali 20 sama dengan 50 derajat. Substitusi ke solusi sehingga T dikali 20 sama dengan 100 dikali E pangkat min 200K. 50 sama dengan 100 dikali E pangkat min 200K. Sehingga IN 1/2 sama dengan min 200K menjadi K sama dengan 0,035. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfil Hadi. Saya akan melanjutkan tadi tentang yang tadi penyelesaian tadi ya. Diperoleh temperatur batang pada tiap waktu T-nya itu T sama dengan 100 kali E pangkat min 0,035 T. Nah, kita akan
akan cari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 25 derajat Fahrenheit. Nah, maka karena tadi T-nya 25 derajat, ya kan? Berarti masukin T sama dengan 100 kali E pangkat min 0,035 T. Nah, tadi masukin tadi E nya 25 ya. 25 sama dengan 100 dikali E pangkat min 0,035 T. Nah, ini jadiin 1/4 sama dengan E. Jadi di 25 nya di 25 per 100 ya, jadi 1/4. 1/4 sama dengan E pangkat min 0,035 T. Nah, jadi dapatlah IN L 1/4 sama dengan 0,035 T. Nah, T nya sama dengan 39,0068. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 25 derajat Fahrenheit adalah 39,0068 menit. Nah, lalu akan dicari juga temperatur batangnya setelah 30 menit. Nah, maka T sama dengan 100 dikali E pangkat min 0,035 T. Nah, tadi T nya tadi T sama dengan 100, jadi 0,075. Nah, T nya sama dengan 70 derajat, 5 Fahrenheit, 70,5 derajat Fahrenheit. Nah, jadi temperatur batang setelah 10 menit tadi, 10 menit tersebut adalah 70,5 derajat Fahrenheit. Itu saja, terima kasih. Imam Syafi'i pernah berkata, tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukannya yang bertengger di kepala. Nah, jadi kita harus mengamalkan ilmu kita, bukan hanya memperbanyak pengetahuan saja, tapi juga memperbanyak sebuah tindakan yang terefleksikan dalam kehidupan. Wah, bagaimana nih teman-teman semua? Alhamdulillah kan kita sudah tahu apa saja aplikasi persamaan diferensial order 1. Nah, jangan lupa nih, like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kiranya cukup sekian, apabila ada salah dan khilaf, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video guys. Bye.